Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan bahasa. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Rizky Dwi Ayoga, ada Ariska Lufitasari, ada Renita Nurcasana, terakhir ada Muhammad Alvin Mirsakulatif. Tahukah kalian apa itu bahasa? Ya, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkembangan bahasa adalah meningkatnya penguasaan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Lalu, pada materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai karakteristik perkembangan bahasa. Karakteristik perkembangan bahasa yang pertama adalah munculnya kata-kata baru. Menurut KBBI, kata baru merupakan kata yang belum pernah ada atau belum pernah dilihat sebelumnya. Kedua yaitu munculnya bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, bahasa terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, terutama di Indonesia, di mana bahasa-bahasa gaul mulai bermunculan pada kalangan remaja, yang pada sehari-hari digunakan untuk berkomunikasi. Ketiga, adanya penyingkatan kata. Seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang mulai menggunakan singkatan kata dalam berkomunikasi. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi yang mereka lakukan dengan orang lain. Keempat, adanya kata-kata yang mudah dipahami dan diucapkan. Dalam berbahasa, kita juga perlu memilih dan memilah kata yang mudah dipahami lawan bicara serta mudah untuk kita ucapkan. Pemilihan kata tersebut memudahkan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pertama adalah kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun, anak terus mengalami sakit, maka anak tersebut cenderung mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, untuk memelihara perkembangan bahasa anak secara normal, orang tua perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan makanan bergizi, memelihara kebersihan tubuh, dan secara reguler memeriksakan anak ke dokter. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa kedua adalah intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal. Namun begitu, tidak semua anak yang mengalami kelambatan perkembangan bahasanya pada usia awal dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Faktor yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi, keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik ekonominya. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Asumsinya, keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya. Kebalikannya biasanya juga bisa terjadi pada anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik, karena orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan uang daripada mengurus anaknya. Faktor yang keempat adalah jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai pada usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Dalam kehidupan nyata,
wanita lebih semangat dan pria cenderung malas. Padahal pria lebih cepat paham daripada wanita. Faktor yang kelima adalah hubungan keluarga. Hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Setelah kita mendengarkan beberapa materi yang dijelaskan sebelumnya, kita akan lanjut pada materi pengaruh perkembangan kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Perkembangan kemampuan berbahasa dipengaruhi oleh kemampuan berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa. Kemampuan berpikir seseorang yang tergolong rendah akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa yang mengalami kesulitan. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi akan memudahkannya untuk berbahasa yang baik, logis, dan sistematis. Kemampuan berpikir yang rendah mengakibatkan seseorang untuk sulit berkomunikasi. Sebaliknya, bila kemampuan berpikir tinggi akan mudah menjalin komunikasi. Dalam hidup bersosial, seseorang menjalin relasi dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain dapat berjalan baik melalui bahasa yang mereka gunakan. Selain itu, ide dan gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik melalui proses berpikir. Kemampuan berpikir bisa berdampak pada cara bersosialisasi kita dengan lingkungan tempat tinggal atau dengan orang lain. Dengan bersosialisasi pada orang lain, kita dapat belajar banyak bahasa yang digunakan dan dapat memperoleh ungkapan, gagasan baru yang belum kita ketahui. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari implikasi pengembangan kemampuan bahasa terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, maka proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sebuah pengantar. Jika telah memahami bahasa, maka tidak akan sulit bagi anak untuk menerima pesan atau kata yang diucapkan oleh seorang guru. Karena pengembangan bahasa merupakan proses alamiah yang difasilitasi oleh kesempatan-kesempatan memanfaatkan bahasa dalam aktivitas sehari-hari, maka guru juga berperan penting. Para guru dapat menginstruksikan kepada para siswa untuk mengekspresikan dirinya secara verbal dan dalam bentuk tulisan ketika mereka memecahkan persoalan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Jadi, perkembangan bahasa sangat penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Perkembangan bahasa sangat penting karena melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain memahaminya dan menciptakan suatu hubungan sosial. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita belajar dan memahami materi-materi mengenai perkembangan bahasa, kita sampai pada pembahasan kasus. Contoh kasus yang terjadi pada lingkup perkembangan bahasa yaitu masih banyak siswa atau anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami dibantu mencari solusi oleh guru sekolah dasar yang paham dan berpengalaman dalam menangani para siswanya. Perkenalkan, beliau bernama Bu Aulia Puspita Saputri, selaku guru sekolah dasar Muhammadiyah Jagalan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Beliau telah memiliki pengalaman mengajar anak-anak SD. Kita akan bertanya jawab dengan beliau mengenai kasus dari permasalahan tersebut beserta solusinya.
Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah ada siswa yang mengalami keterlambatan berbahasa, seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya? Temui saat ini di kelas 1 ada beberapa siswa yang mengalami keterlambatan berbahasa dalam membaca dan juga menulis. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, mengapa anak dapat mengalami keterlambatan berbahasa? Mengapa dapat mengalami keterlambatan berbahasa? Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah 2 tahun terakhir ini kita diserang yang namanya pandemi COVID-19. Hal itu tentu menimbulkan efek bagi peserta didik karena ada beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring. Dan ada juga beberapa siswa yang tidak mengalami masa TK langsung ke SD. Jadi itulah yang menjadi faktor keterlambatan berbahasa. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan anak mengalami keterlambatan berbahasa? Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami keterlambatan berbahasa. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan siswa kesulitan membaca dan menulis. Contohnya yaitu kurangnya perhatian orang tua. Di mana zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang kerja berangkat pagi, pulangnya juga sudah malam, meninggalkan anaknya, kemudian seperti mengesampingkan tumbuh kembang anak dalam beberapa faktor, contohnya yaitu membaca dan juga menulis. Selain itu, kurangnya ketelatenan guru kelas dalam memperhatikan dan mengajari peserta didik tersebut. Ya, bagaimana tidak ya, karena satu guru dalam satu kelas itu membimbing dan mengajari siswa dalam jumlah yang relatif banyak. Jadi mungkin ada beberapa yang luput dari perhatian guru. Contohnya ada beberapa siswa yang belum bisa menulis, tapi gurunya tidak hanya memperhatikan siswa itu saja. Seperti itu. Pertanyaan keempat, menurut Ibu, siapa yang berperan penting dalam perkembangan bahasa anak? Peran penting dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama dan utama yaitu tentu keluarga dan juga orang tua. Karena anak di keluarga itu pasti menemukan rasa nyaman, dan ketika sudah menemukan rasa nyaman tersebut, anak dengan mudah dapat memahami apa yang disampaikan. Contohnya untuk belajar berbahasa itu. Pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, bagaimana solusi untuk mengatasi anak yang mengalami keterlambatan berbahasa? Mengatasi anak yang mengalami keterlambatan berbahasa yaitu dengan memperkenalkan kepada anak pentingnya membaca, memperkenalkan kepada anak buku-buku bacaan yang sesuai dengan tingkatan usianya. Contohnya kalau masih PAUD atau kelas 1 diperkenalkan dengan buku-buku yang banyak gambarnya terlebih dahulu, kemudian buku-buku dongeng, kisah inspiratif atau kisah cerita rakyat, dan mengajak anak-anak untuk pergi ke perpustakaan itu juga merupakan hal yang penting. Nah, bagaimana teman-teman mengenai materi yang telah disampaikan? Jadi, kita dapat paham dan mengerti mengenai pengertian, karakteristik, faktor, dan contoh kasus dari perkembangan bahasa. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.